Mengutip data yang dihimpun oleh Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, selama masa pandemi periode tahun 2020-2021, banyak sekali informasi bohong seputar COVID-19 dan penanganannya beredar di jagat maya. Bahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia juga menemukan 4 informasi bohong atau hoax yang tersebar melalui pesan WhatsApp dan media sosial dalam waktu 2 hari, yakni pada 27 dan 28 Mei 2021 lalu. Di mana hoax ini berisikan tentang informasi mengenai penanganan COVID-19 dengan cara vaksinasi dan tidak diketahui secara pasti siapa dan apa motif dari pembuatnya. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi persoalan di Indonesia. Maraknya infodemik yang berisi berita tidak benar atau hoax dan rumor mengenai COVID-19 di tengah masyarakat dapat memperburuk situasi pandemi itu sendiri. Kelompok kami akan menjelaskan tentang hoax-hoax yang beredar selama pandemi dan juga solusi untuk mengatasinya. Beredar hoax tentang COVID-19 yang menyatakan bahwa menerima donor darah dari orang yang sudah divaksinasi bisa berbahaya. Hal ini karena meningkatnya angka kematian COVID-19 setelah dilakukannya vaksinasi COVID di Indonesia. Faktanya, menurut juru bicara vaksin COVID-19 Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi menyatakan, menerima donor darah dari pendonor yang sudah melakukan vaksin COVID-19 tidaklah berbahaya. Menurut Nadia, menerima donor darah dari pendonor yang sudah divaksin COVID-19 sama seperti terapi plasma konvalensi, sehingga tubuh membentuk antibodi terhadap COVID-19. Sempat beredar sebuah video di WhatsApp yang memperlihatkan sebuah uang koin pecahan Rp1.000 yang tertempel di tangan seseorang di area suntikan vaksin COVID-19 dan menyebut vaksin tersebut mengandung magnet. Faktanya, informasi tersebut tidak benar. Dr. Siti Nadia Tarmizi mengatakan bahwa jumlah cairan vaksin suntikan hanya 0,5 cc dan akan segera menyebar di seluruh jaringan sekitar, sehingga tidak ada lagi cairan yang tersisa. Sedangkan uang logam yang menempel di kulit bisa saja disebabkan oleh keringat. Hoax selanjutnya adalah ivermectin. Nah, pada akhir tahun 2020, ivermectin ini obat yang sangat viral, guys. Katanya, dalam sebarannya itu, menurut FDA atau BPOM-nya dari Amerika, bahwa ivermectin ini dapat menyembuhkan pasien COVID-19. Jadi, mendengar kabar tersebut, banyak masyarakat Indonesia panik buying nih, yang membeli semua stok ivermectin ini. Akan tetapi ternyata setelah dipelajari lebih lanjut bahwa ivermectin ini merupakan obat antiparasit yang digunakan untuk hewan peliharaan, guys. Bayangkan guys, obat untuk hewan digunakan untuk manusia. Nah, bahkan lebih dari itu, ivermectin juga tergolong obat keras yang kalaupun boleh obat hewan itu dikonsumsi oleh manusia, perlu adanya resep dokter terlebih dahulu. Salah satu obat yang sempat dikabarkan dapat digunakan dalam upaya pengobatan COVID-19 ialah oseltamivir. Obat ini sampai habis terjual dikarenakan orang-orang percaya bahwa obat oseltamivir mampu menyembuhkan COVID-19. Padahal faktanya oseltamivir tidak memiliki studi klinis yang menunjukkan efektivitasnya pada COVID-19. 5 organisasi profesi kedokteran mengubah protokol pengobatan untuk pasien COVID-19. Organisasi tersebut menyarankan tidak lagi menggunakan oseltamivir karena dianggap tidak efektif menangani virus corona. WHO mengatakan belum ada cukup bukti bahwa oseltamivir efektif menangani COVID-19 dan ada kekhawatiran dapat menimbulkan efek samping. Selanjutnya mengenai hoax rebusan air bawang putih yang bisa menyembuhkan virus corona. Pernah ramai beredar di berbagai media sosial bahwa rebusan air bawang putih ini bisa menyembuhkan virus corona, yang mana telah dibuktikan keefektifannya melalui dokter muslim di Tiongkok dan banyaknya pasien-pasien COVID. Berdasarkan hasil penelusuran, ternyata informasi ini adalah hoax. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Ahmad Yuryanto menegaskan bahwa air rebusan bawang putih tidak bisa menyembuhkan corona. Belum ada obat yang bisa menyembuhkan virus corona. Bahkan, dia juga menegaskan, meminum air rebusan bawang putih tidak akan membawa efek apapun.
Selain itu, menurut WHO menyebutkan bahwa bawang putih adalah makanan sehat yang mungkin memiliki beberapa sifat antimikroba. Namun, tidak ada bukti bahwa makan bawang putih telah melindungi orang dari virus COVID-19. Solusi untuk mengatasi masalah hoax tersebut adalah yang pertama, jangan mudah terprovokasi dengan judul berita. Terkadang beberapa berita dibuat dengan tujuan tertentu, misal untuk mendongkrak jumlah viewers yang pada akhirnya berhubungan dengan seberapa banyak uang yang bisa didapatkan. Jadi harus baca dan pahami dengan perlahan agar tidak mudah terprovokasi. Yang kedua, bersikap kritis terhadap apapun yang didapat. Seperti yang telah diketahui, siapapun bisa menulis berita di internet. Namun, tak semua orang memiliki kapasitas serta tanggung jawab terhadap apa yang ditulis. Untuk itu, harus mencari tahu apakah berita tersebut valid atau tidak. Yang ketiga, selalu utamakan logika dan gunakan logika saat mendapati suatu berita yang belum diketahui kebenarannya. Sudah banyak contoh bahaya berita hoax COVID-19 sehingga perlu benar-benar menyikapinya dengan bijaksana dan mencegah penyebaran berita hoax tersebut supaya tidak semakin luas.